Karena terlalu tampan, tubuhku bernilai miliaran. Buka sedikit dong, Say. Kami pengen dapat duit. Enggak, saya nggak jual tubuh saya. Lepasin. Pergi dari sini, atau kalian semua aku masukin ke penjara. Kok kamu bisa dikejar gitu sama mereka? Awalnya, aku mergokin cowok misterius yang mau nyakitin aku. Siapa kamu? Kamu mau ngotorin saya? Saya laporin kamu ke polisi. Pas aku mau ngejar dan nangkep dia, tiba-tiba dia udah ngumpulin para warga. Itu dia pria tampannya. Aku mau foto duluan. Katanya dia bisa foto sama kamu, dapat uang ratusan juta. Udah dapat duit, dapat foto bareng cowok tampan betulan lagi. Hei, cegil-cogil. Aku tuh nggak punya uang. Dan dia sebenarnya itu cowok. Ini fotoku sama cowok teman itu. Kalau cuma kelihatan pipi gini, bayarnya cuma 10 juta. Kelihatan pipinya doang bisa dapat 10 juta. Kalau gitu, harus kelihatan apanya ya? Biar harganya miliaran. Buka semua bajunya. Karena dikeroyok dan kalah jumlah, aku terpaksa kabur. Sayangnya, kemanapun aku sembunyi, mereka selalu berhasil nemuin aku. Makanya aku milih kurung di penjara, karena bisa sambil dijagain polisi. Makasih banyak, udah ngizinin aku ngamanin diri di sini. Sama-sama. Tapi kamu mau sampai kapan di sini? Kenapa kamu nggak bikin laporan soal cowok bertopeng itu aja? Gak perlu. Paling dia cowok iseng yang bikin hoax. Tapi, aku perlu sedikit bantuan. Apa itu? Kamu yakin mau pulang pakai kostum kayak gini? Kalau cowok bertopeng itu berbahaya gimana? Lebih bahaya korban dia yang tertipu. Soalnya, mereka juga ikut ngejar aku. Aku pulang dulu ya. Kok aku curiga ya sama cowok misterius itu? Harus ikutin. Kenapa harus ada panggilan kerja sih? Kalau cewek-cewek tadi masih juga gagal buat dapetin foto barcode kamu, kayaknya aku sendiri yang harus ambil alih. Dengan cara bunuh kamu. Target masuk jebakan. Jangan buka baju aku lagi. Enggak, aku harus bisa dapetin foto barcode di tubuh kamu dan jadi kaya. Saatnya kamu mati. Sayang, kamu gila ya? Kamu itu polisi, malah mau bunuh orang. Aku juga ngelakuin semua ini gara-gara kamu. Aku adalah tukang tato yang berselingkuh dengan polisi. Dan istri polisi itu adalah sahabatku sendiri. Aku pikir dia beneran cinta sama aku. Makasih besti bekalnya. Aku mimpiin dulu. Jadi kapan kamu minta izin ke Gladys buat nikahin aku? Jaga mulut kamu. Sampai kapanpun, aku gak akan nikahin kamu. Cinta gak harus dinikahin. Tapi ternyata aku ketipu mulut buayanya. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin video perselingkuhan kami sendiri. Dan bikin pengakuan dosa ke Gladys. Oh, mau ngadu kamu? Kok bisa rekamannya masuk ke HP kamu? Ya bisa lah, kan aku sudah HP-nya. Dan aku juga bisa sadap HP kamu. Karena kelicikan Kemal, aku nggak bisa menghubungi Gladys sembarangan. Akhirnya, aku simpan ulang bukti perselingkuhan kami di barcode. Aku bakal diam-diam tempel barcode ini ke punggung Kemal. Saya mau tato motifnya, Mbak. Oh, boleh. Saya siapin dulu alatnya ya. Sayangnya, sebelum menato Kemal, aku nggak fokus karena ngurus pelanggan lainnya. Kamu pengen tato apa lagi sih? Nanti pasti di rumah kamu juga tahu. Kalau aku di rumah, gak usah nelfon. Ini telepon terakhirku. Karena setelah ini, istrimu sendiri yang bakal bongkar kelakuan busuk kamu. Sayang, kata Banyu, kamu bikin tato baru. Aku scan ya. Jangan sayang. Ini foto siapa? Ternyata, barcode itu tertukar dengan pelanggan lain. Aku gak punya pilihan lain. Dia harus mati sebelum dia ngeliat isi barcode tatonya. Istriku. Pas mau bunuh orang, aku gak sengaja nembak istri sendiri. Istriku.
Kamu siapa? Saya suaminya. Saya polisi juga. Bantu saya. Aku pun terpaksa menunda tujuanku membunuh Cakra dan pura-pura berkenalan dengan dia. Udah lama kenal istri saya, sampai dia berkorban buat kamu. Gak usah sok cemburu. Aku nolongin dia karena dia diteror sama cowok bertopeng misterius. Padahal cowok bertopeng itu aku. Maaf, gara-gara kasus aku, kamu malah jadi korban juga. Ngapain minta maaf? Kita malah dapat bukti. Kalau yang neror kamu memang kriminal. Aku bakal sedikit kasus ini sampai tuntas. Gawat, istriku nggak boleh sampai mergokin semua kebusukanku. Jangan, kamu kan masih luka sayang. Biar aku aja yang ngurus kasus ini. Aku kan juga polisi. Ini kesempatanku buat hilangin semua barang bukti. Aku pergi dulu ya, titip istriku. Mau apa kamu? Buka bajumu sekarang. Ya Tuhan, kenapa sih semua orang terobsesi pengen buka baju aku? Mereka bukan ngincar tubuhmu, tapi tato barcode ini. Ini kan barcode foto aku dan nenekku. Maaf, tapi barcode foto nenek kamu ketukar sama bukti perselingkuhanku dengan suaminya Gladys. Gitu deh, maaf ya, gara-gara aku kamu jadi korban pengejarannya Kemal. Mulai sekarang kamu sembunyi di sini ya. Kamu juga nggak aman. Jadi ayo kita hapus tato ini. Aku janji bakal tutup mulut buat jaga keselamatan kita. Kenapa sih kamu baik banget sama pelakor kayak aku? Kalau gitu, aku ambil penghapus tato dulu di rumah. Kamu tunggu di sini. Jangan buka pintu buat siapapun selain aku. Aku kan ngebuang senapan sama topengmu di sini. Kok hilang? Dan yang tahu tempat ini cuma selingkuhan sialan. Lihat aja. Aku cari kamu sampai dapat. Kamu? Masih berani kamu pulang, ha? Kalau gitu, sekalian aku antar kamu ke akhirat. Katanya dia cuma pergi 30 menit. Ini udah 2 jam. Kok kamu bisa tahu tempat ini? Aku nggak takut mati. Aku terpaksa mengancam bunuh selingkuhanku. Karena dia nyembunyiin Cakra. Orang yang memegang bukti perselingkuhanku lewat barcode di dadanya. Masalahnya, dia nggak takut mati. Kasih tahu aku, di mana Cakra sekarang? Atau aku tarik tali ini sampai lehermu putus. Aku nggak takut mati. Meskipun aku mati, rahasiamu akan tetap terungkap. Wah, wanita sialan. Kesempatan terakhir. Kasih tahu di mana Cakra. Atau Lepasin dia. Aku yang kamu cari. Aku udah ada di sini. Lepasin dia. berani kamu datang ke sini. Padahal kamu tahu, kamu nggak akan selamat. Harusnya aku selamat. Karena tatonya udah hilang. Kenapa dihapus? Itu satu-satunya bukti yang aku punya. Maaf Banyu. Tapi kita harus tetap hidup. Karena tatonya udah aku hapus. Bebasin kami. Kami janji gak akan bocor di soal ini. Dasar bodoh. Kamu pikir dia bakal bebasin kita gitu aja? Dia betul. Meskipun nggak ada bukti, kalian adalah saksi. Dan saksi bisa jadi bukti. Dan semua bukti harus dimusnahkan. Cakra, lari! Banyu, sayang, kalian di dalam. Itu suara istriku. Kalian tetap diam di sini. Sayang, kamu kok di sini? Kamu kan masih sakit. Aku keinget, kamu harus hapus tato barcode yang salah itu. Gimana? Udah dihapus? Gawat. Apa dia mulai curiga? Belum sih. Tapi bakal aku hapus kok. Kenapa sayang? Nah, aku baru kepikiran. Gimana kalau tato barcode kamu itu diganti sama mawar ini? Untunglah dia nggak kepikiran yang aneh-aneh. Boleh sih sayang, tapi kayaknya masih lama deh hapus tatonya. Soalnya Banyu sibuk. Sibuk ngapain? Nggak tahu. Dia nggak ada di rumah tadi. Bisa yang pulang? Dia nggak ada di rumah atau kamu singkirin dari rumah? Maksudnya sayang?
Apa rencana kamu selanjutnya? Dadaku disetrika buat hilangkan bukti selingkuh. Tahan sebentar ya. Semuanya demi selamatin sahabat polisi ini. Kok kamu bisa tahu ruang rahasiaku dan sahabatku? Ceritanya panjang, tapi kita harus selamatin dia dari suamimu sekarang. Suamiku? Suamiku kan polisi. Harusnya dia aman. Kok kamu nggak mau seolah kalau dia kriminal sih? Tapi, emang dia kriminal? Sebenarnya, dia selama ini selingkuh sama sahabatmu. Bahkan dia juga sering siksa sahabatmu itu untuk tutup mulut. Padahal sahabatmu pengen bertobat sejak awal. Gladys bestiku, kalau kamu lihat video ini, mungkin aku udah nggak ada. Tapi aku udah nyesel dan tobat. Maafin kehilafanku ya. Sampai jumpa di surga. Semua bukti udah aku hapus. Kamu aman sekarang. Kok kamu maafin sahabat kamu gitu aja? Karena dia sahabat yang paling aku sayang. Kami udah saling kenal sejak zaman sekolah. Kami juga membangun ruangan rahasia ini berdua. Disinilah kami melatih kemampuan kami untuk mencapai cita-cita. Lagi pula, dia juga dia minta maaf. Dan aku tahu, suamiku yang maksa dia. Akhirnya kamu sadar. Kalau kayak gitu, kita selamatin Banyu sekarang. Tunggu dulu, selain penjahat, suamiku juga polisi. Melawan dia nggak bisa sembarangan. Terus, kita harus gimana? Aku istrinya, kalau kamu lupa. Dan aku tahu kelemahan dia. Sekarang saatnya memilih antara suami atau sahabat. Banyu, sayang, kamu di dalam? Di mana aku? Di penjara, tempat kamu seharusnya. Kamu udah tahu sayang. Please, maafin aku. Apa yang bisa dimaafin dari perselingkuhan dan penyiksaan? Kamu udah nyakitin aku, plus sahabatku sendiri. Tapi tenang, buktinya udah aku hapus. Jadi, aku gak bakal bisa bawa kamu ke hukum. Tapi, aku bakal bawa kamu ke akhirat. Jangan sayang. Mulai sekarang, kita baikan ya. Kita mulai dari awal. Akhirnya, mereka berdua dapat keadilan. Dan hidupku sekarang sudah tenang.